Di saat harga kit Gampla dari Bandai sedang digoreng crispy, terutama untuk kit rilisan baru kayak kit HG The Whisper Mercury dan Movie Seat Freedom, serta Bandai yang semakin sering merilis kit dalam seri P Bandai yang harganya itu bikin kantong jebol kalau sudah sampai Indonesia. Banyak bermunculan pabrikan-pabrikan bootleg baru yang merilis kit HG dengan harga yang ramah di dompet, semisalnya Sidong, Weimei, dan yang paling sering dilulukan sebagai pabrikan bootleg terbaik yaitu JMS. Apakah kit dari pabrikan ini memang punya kualitas sebagus reputasinya? Mari kita buktikan. Sebagai pabrikan yang masih cukup baru, JMS ini sudah merilis produk model kit yang lumayan banyak, dan yang banyak dibilang sebagai model kit terbaik dari pabrikan ini adalah HG Gundam Sword Z dari seri Gundam The Whisper Mercury. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review HG Sword Z dari pabrikan JMS, tapi bukan yang warna standar melainkan versi Neon Purple, yang mana sebenarnya secara fisik itu sama aja kayak versi standar dan cuman beda pewarnaan dari kitnya. Secara tampilan, kit ini jiplak 100% dari kit Bandai, dan kualitas cetakannya memang di atas kit bootleg pada umumnya. Detail kit ini cukup rapi, tanpa ada plastik yang beleber atau molding yang enggak enak dipandang. Detail kit ini juga cukup tajam, walau kalau kita bandingin samping-sampingan secara langsung dengan kit Bandai, detail kecilnya itu masih sedikit kalah. Snapit kit ini juga melampaui ekspektasi buat kit bootleg. Bahan plastiknya halus tapi cukup kokoh, dan pada saat disatuin partnya juga nggak ada masalah. Dan harus kuakui film rakitnya sudah sangat mendekati kit dari HG Bandai. Kit ini banyak dijual di toko online dengan harga kurang lebih itu 130.000. Sedangkan versi original Bandai untuk warna normal itu masih di atas 300 ribuan. Dan versi Neon Purple ini jauh lebih mahal lagi. Dengan kualitas kayak gini, kit ini sangat layak dipertimbangkan. Aksesoris pertama yang kita dapat di sini ada pedang. Lalu kita juga dapat efek pedangnya. Lalu kita juga dapat 4 bit. Untuk tampilan detailnya seperti ini, ada decalnya. Terus kita juga dapat 2 bit lagi. Untuk tampilannya seperti ini. Bagian ini tuh bisa dibuka dan kelihatan detailnya. Kita juga dapat sepasang tangan memegang senjata dan satu tangan terbuka sebelah kiri. Lalu kita juga dapat konektor untuk guardiannya. Ini ada beberapa konektornya. Ini konektor yang sama, tapi pembatas yang berbeda. Dan ini ada sepasang konektor yang kecil juga. Lalu kita juga dapat optional stiker seperti ini. Dan terakhir kita dapat satu buah stand base seperti ini. Dimulai bagian kepalanya bisa digerakkan seperti ini. Terus bisa dimiring kanankan, bisa diputar, bisa digerakkan seperti ini. Lanjut ke bagian perutnya, itu bisa gerak ke depan seperti ini, miring kiri kanan, juga bisa diputar bagian pinggangnya. Lanjut ke bagian armor bahunya, itu bisa digerakin seperti ini. Tangannya itu juga bisa diputar, tangannya bisa diangkat sejauh ini. Bagian ini bisa diputar, tangannya bisa ditekuk, dan pergelangan tangannya bisa digerakin. Untuk skirtnya bisa dibuka seperti ini, digerakin.
Ke sampingnya juga bisa digerakin seperti ini. Hati-hati, gampang copot. Untuk bagian skirt belakangnya juga bisa digerakin seperti ini. Kakinya bisa ke depan sejauh ini. Juga bisa digerakin ke belakang. Kakinya juga bisa split. Kurang lebih seperti ini. Kakinya bisa ditekuk. Ini kalau kita lihat detailnya dari samping. Ini juga bisa digerakin seperti ini. Juga bisa diputar. Dan bagian ini juga bisa kita gerakin seperti ini. Untuk gimmick utama dari HG Gundam Sword Z ini ada pada mode beat on formnya yang bisa diubah-ubah tampilannya dengan cara mengubah susunan dari beatnya yang disebut Guardian. Secara default beatnya ini akan menjadi sarung dari pedang Gundam Sword Z. Tapi ketika dipecah jadi 6 bagian, sarung pedangnya ini bisa disusun pada backpack atau skirt belakang dari Gundamnya dengan 4 susunan yang berbeda tergantung kita mau pakai yang mana. Selain itu, sarungnya ini juga punya barrel senjata di ujungnya, jadi bisa dipakai sebagai senjata atau remote beat kayak punya Gundam Aerial. Poin plus dari kit HG Sword Z dari JMS ini dibandingin punya Bandai ada pada kelengkapannya yang ngasih lebih banyak dibanding versi originalnya. Bonus yang dikasih JMS antara lain 1 lembar waster slide decal yang bisa nyala kalau kena sinar UV, dan juga 1 buah stand yang sangat ngebantu banget buat ngeposein Gundam ini, terutama saat pakai mode beat on formnya yang lumayan berat belakangnya. Sedangkan poin minus yang kutemui sejauh ini ada pada pergelangan tangannya. Kalau sekilas kelihatannya itu pergelangan tangan kit ini kelihatan letoy, tapi kalau mau diputar pergelangan tangannya ini jadi seret. Yang artinya sebenarnya tuh pergelangan tangan kit ini tuh nggak letoy, tapi ada bagian di dalamnya itu kurang presisi. Dan ini kejadian di dua-dua tangannya. Walau nggak terlalu mengganggu, untuk tingginya, kit ini ada di sekitaran 12,5 cm ya. Sedangkan untuk lebarnya itu ada di sekitar 6 cm. Cukup standar untuk ukuran kit HG. Dan ini kalau aku bandingin sama Gundam HG Wings Pro Mercury rilisan Gao-Gao, yaitu HG Aerial dan juga Aerial Rebuild. Kalau dari detail, kitnya itu bisa dilihat kalau kit JMS ini punya molding dan juga detail yang lebih rapi. Walau kedua kit dari Gao-Gao ini juga sudah cukup baik tampilannya. Selanjutnya, ini kalau kita bandingin sama HG Wings Pro Mercury dari Bandai. Lumayan mengejutkan sih, kit Sword Z dari brand JMS ini detailnya tuh udah deket banget ya sama kit HG dari Bandai. Emang kalau kita lihat lebih detail bakal masih terlihat kalau panel kit di kit JMS itu nggak sejelas di kit Bandai. Tapi minusnya ini sudah minim banget, apalagi harga kit ini jauh di bawah kit HG dari Bandai. Dan terakhir, ini aku bandingin sama gameplay dari universe lain, yaitu HG Gundam Build dari seri Ibu dan juga HG Mba versi Revive. Kalau kita lihat tingginya ini ada di tengah-tengah ya dari kedua Gundam ini. Kini sedikit lebih tinggi dibandingkan HG Mba Revive, tapi juga lebih sedikit lebih pendek dari Gundam seri Ibu yang lumayan jangkung, contohnya Gundam Build ini. Dan berikut pose-pose serta kesimpulannya.
Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.